Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lihat ya, ada berita yang menggemparkan. Transaksi pungli di rutan, ya kan. KPK duga transaksi pungutan liar di rutan rumah tahanan dilakukan secara berlapis. Reporternya M. Rusino Aji, editor Eko Ari Wibowo. Gitu. Kamis 22 Juni. Komisi, ini di Tempo ya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga transaksi pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK sudah dilakukan secara berlapis. KPK menduga uang diberikan secara tidak langsung ya. Ya maling emang lebih pintar. Melainkan diberikan secara berlapis untuk menyamarkan jejak transaksi kepada pegawai yang terlibat. Bisa nggak dibongkar ya? Dugaannya itu memang tidak langsung kepada rekening pegawai yang diduga, melainkan diduga menggunakan layer-layer. Kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron di kantornya Jakarta Rabu 21 Juni. Kita kalau yang gini-gini itu ketawa aja ya. Indonesia Masya Allah. Banyak maling-maling ya. Komisi 7 DPR minta polisi usut tuntas kasus korupsi di Dirjen Minerba ESDM. Waduh, di sana juga korupsi di ESDM, di kementerian. Sebelumnya dugaan pungli di rutan KPK pertama kali diungkap oleh Dewan Pengawas KPK. Pungli itu diduga terjadi pada periode Desember, udah lama 2021 sampai Maret 2022. Dewan Pengawas menduga jumlah pungutan liar yang dikumpul mencapai 4 miliar. Waduh, 4 miliar ya duit bisa bikin buat masjid dan lantai 2, lantai 3 itu. Dewan Pengawas kemudian menyerahkan pertemuan tersebut supaya ditindaklanjuti oleh KPK ya. Dewan Pengawas bilang tidak bisa menangani kasus itu lantaran sudah masuk ranah pidana. Oh gitu. Nah, setelah menerima laporan, Dewan Pengawas Gufron mengatakan pimpinan langsung menaikkan surat perintah penyelidikan. Menurut dia, dari hasil penyelidikan sementara itulah ditemukan dugaan bahwa kasus pungli terjadi di rumah tahanan KPK cabang Gedung Merah Putih rutan itu persis di belakang gedung utama KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan awal pula diketahui bahwa mereka yang diduga terlibat berasal dari unsur penjaga rutan dan perawatan rutan. Pungli ditengarai diminta kepada para tahanan yang ingin memasukkan ponsel, HP, dan ingin membawa uang tunai ke dalam rutan. Wah, nanti kami akan konfirmasi kalau sudah ditemukan buktinya. Wah, seru nih. Selain pidana, KPK juga membentuk tim khusus untuk menyelidiki pelanggaran disiplin dalam kasus pungli tersebut. Sebenarnya gini-gini itu sudah biasa ya. Ya karena yang lagi apes saja ini sebenarnya. Prakteknya mungkin ya udah lama. Kami telah membentuk tim khusus dalam rangka pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai KPK pada rutan kelas 1. Oh, ini pegawai KPK ya, kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK dengan melibatkan pegawai dari lintas unit, kata Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa. Cahya Harefa mengatakan tim tersebut memiliki 2 tugas. Pertama adalah jangka pendek, yakni menangani peristiwa pungli itu secara khusus, sementara jangka menengah ya adalah upaya perbaikan tata kelola rumah tahanan. Cahya mengatakan pengelolaan rutan KPK melibatkan tidak hanya pihak internal KPK yaitu Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi serta Biro Hukum, namun juga pihak eksternal sebagai pengampu, yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Cahya Harefa, KPK akan melakukan pembebasan sementara dari tugas jabatan terhadap para pihak yang diduga terlibat. Gitu. Dibebas tugaskan sementara agar para pihak dapat berfokus pada proses penegakan kode etik, disiplin pegawai maupun hukum yang sedang berjalan, baik di Dewan Pengawas, Inspektorat maupun Direktorat
penyelidikan, kata dia. 6 fakta kasus pungli senilai 4 miliar di rutan KPK. Apa faktanya? Faktanya 1. Apa faktanya? Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Oh, gitu. Pungutan liar yang dilakukan terhadap para tahanan yang ditahan KPK, kata Albertina. Albertina ini sopo? Albertina Hu, itu anggota Dewan Pengawas, ya, mencapai 4 miliar itu punglinya, ya kan? Mana? Ya sudahlah, kita lihat aja hasil akhirnya, ya. Kita lihat hasil akhirnya. Sekarang kita lihat Twitter nih. Twitternya, KPK menyampaikan permintaan maaf. Ini Twitter resmi KPK, itu ada verifikasinya contreng biru, ya. KPK menyatakan permintaan maaf dan menyesalkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di rumah tahanan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK. Atas hal tersebut, ya, saat ini KPK telah membentuk tim untuk menindaklanjuti penanganan kasus korupsi dan pelanggaran disiplin pada pihak yang diduga terlibat. Ini adalah gambarnya ini. Konferensi pers dugaan tindak pidana korupsi di rutan KPK. Terus kita lihat ya komentarnya. Ini apa ini? Komentarnya apa ini? Oh, ini dari Jojon Marijon. Hey. Anak-anak muda bangsanya lagi berlomba-lomba mengharumkan nama bangsa. Pejabat-pejabatnya berlomba-lomba merusak bangsa. Emang koruptor bangsat. Dihukum mati nggak mau, tapi korupsi di mana-mana. Dimutasi ke Merkurius aja lah. Capek dengar kasus korupsi mulu. Anton itu dari Jojon, ya. Sekarang dari Anton Nugroho. Apa dia malesnya? Dengan kejadian pungli harusnya sebagai pertanggungjawaban, ya. Secara moral semua komisionernya mundur. Maksudnya komisioner KPK itu mundur. Bila perlu Dewan Pengawasnya juga mundur. Semua tanpa terkecuali kalau masih punya nurani lo, ya. Itu kata dia. Suara rakyat nih, M. Ahmad Diboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek Mandalikan negara rugi 4,5 triliun. Fakta. Lalu KPK kemana, woi? Kok malah ngurusin Formula E yang menguntungkan? Sebenarnya KPK kerja untuk siapa sih? Untuk rakyat kah? Atau untuk penguasa? Dia nanyanya ke saya. Sekarang dari Putra Gimbal. Coba KPK sanggup nggak nangkap Harun Masiku? Kok seakan-akan nggak bertaring sebagai instansi pemberantasan korupsi, notabene hanya orang satu. Maksudnya hanya ngurus orang satu nggak bisa. Kata Putra Gimbal. Sekarang kata Boy Suryo, dah nggak usah minta maaf. Kan udah tipikal pejabat kita itu kelakuannya bangsat. Kalau nggak maling ya garong, nggak jauh dari itulah pokoknya. Kasar bener. Didot. Di lembaga yang katanya anti korupsi tapi ada diduga tindak pidana korupsi. Ya guys, ketawa aja, negeri kita sendiri. Serius juga nggak selesai korupsi, ketawa aja barangkali selesai. NKRI bikin milik cebong kadru. Tenanglah, terus terang aja, santai aja, nggak usah minta maaf. Korupsi adalah budaya pejabat di NKRI. Maka wajib kita lestarikan. Wajib kita dukung. Karena tidak ada hukuman mati, mereka tidak akan menyesali. Seru-seru nih. Sekarang apa lagi nih? Mas Pri, di zaman sepur lempung sampai kereta cepat kok tetap evaluasi, why? Setidaknya ada perubahan di undang-undang untuk kasus korupsi.
Nah, ini baru nih ngasih pikiran sekarang. Yang korupsinya di atas 500.000, hukumannya tembak di tempat. 500.000. Yang 500.000 ke bawah dimiskinkan. Pasti banyak dukungan dari kaum bawah, tapi untuk kaum atas saya tidak yakin. Saya tidak 500.000. Karena menurut Islam itu 500.000 nggak dipotong tangannya kalau di atas 500 kalau 500.000. Berapa ya? 1/4 dinar. Iya, 1/4 dinar batasnya itu. 1 dinar kan 2 juta. Jadi kalau 500 atau 600.000 nggak dipotong. Tapi kalau di atas 1/4 dinar itu dipotong tangan kanannya ya, pergelangan tangan. Nanti kalau nyolong lagi di atas 1/4 dinar, di atas 500.000, nyolong benda yang di tempatnya yang sengaja ditaruh itu dicolong dia. Itu dipotong kaki kirinya ya, kaki kiri. Terus kata Imam Syafi'i, potongan tangan itu digantungkan di leher supaya ada efek jerah untuk masyarakat. Itu kalau hukum Islam ya. Ya kalau di sini bisa kaya raya koruptor, bisa aman pulang dari LP, pulang ke rumah bawa jarahannya yang masih disimpan. Andi Islamiyuddin, semoga kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima jasad dan ruhnya di bumi dan langit para pejabat pemerintah yang bekerja sama dengan para koruptor. Amin. Negeri dongeng. Malulah harusnya mundur kalau Kesatria, lembaga anti korupsi kok korupsi sendiri. Nah ini yang Kaki Langit. Oh Pak, ini komentarnya seru-seru, nanti dibaca sendiri. Yang terakhir Kaki Langit ya. Negara ini memang sengaja dibuat lemah oleh penguasa, tapi sekaligus pengkhianat bangsa. KPK dilemahkan, utang di mana-mana, subsidi pupuk makin dikurangi, sementara buat pengusaha diberi subsidi, hukum rajam ke bawah, tumpul ke atas. Oh, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, uang pajak rakyat dikorupsi, DST, parah. Nah ini komen terakhir ya. Kami sudah tidak lagi kaget dengan hal korupsi. Strip garis miring, maling uang negeri itu adalah hal yang mengandung unsur pewarisan dan tradisi selama tidak ada hukuman mati. Cukup anak-anak muda, generasi peneruslah yang masih kami harapkan agar tidak terkontaminasi warisan negeri yang sangat ngeri. Eiter, saya tinggal di Kabupaten Bekasi. Gimana kabar kasus WC Sultan di sekolah-sekolah SDN, SMPN sudah 2 tahun mandek. Katanya mau ada tersangka, mana? Jadi ingat trio wek-wek Indonesia negeriku, orangnya lucu-lucu. Yang terakhir, Mila Puspita. KPK bersihkan dulu dari pimpinan dan anggotanya. Berani, jujur, hebat. Sah dan Sasang, walah terlalu sibuk mencari kesalahan orang, lupa kalau di rumah sendiri ada maling. Benar kiranya sebuah pernyataan yang menyebut tempat yang paling disukai oleh maling adalah di rumahnya sendiri. Wah banyak ini, udah dulu ya, bagus-bagus ini. Berani jujur hebat. Berani jujur hebat. Ya kalau ketangkep baru jujur ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit Tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Suhada, ngapa namanya Masjid Enam Suhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Suhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.